sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat bergabung dalam kegiatan Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di angkatan 7 dan 8. Yang kami hormati Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Nur Cahyono, FS MSI, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Anda Maria Kiptia, MSI, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wahyu Prabowo, SIP, MSI, Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Bapak Mas Tuki, para narasumber dan pejabat struktural atau fungsional di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para peserta diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 7 dan 8 yang kami banggakan. Izinkan saya, Florence, selaku pembawa acara kita pada pagi hari ini, yang akan memandu acara pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena di pagi hari ini, pada tanggal Senin 22 Juli tahun 2024, kita bisa berkumpul bersama dalam acara pembukaan pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 7 dan 8 secara virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan dan Mars BPSDM. Hadirin dimohon untuk duduk siap. Pertahanan terhadap ini ya. Anak kan mau diprintin. Tapi apa sih lagi situ? Aduh, apa sih itu? Enak aja nih kok. Nanti kan udah belum? Udah. Nih, udah gini. Kasih dia dulu itu 2000. Indonesia Raya, raih tujuan kemenangan.
Bapak, Ibu yang kami hormati, demi kelancaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Kepada Bapak Abu Dahar Kosim, kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doa akan saya pandu sesuai agama Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan dengan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji hanyalah milik-Mu, wahai pencipta dan pemelihara jagat raya. Kami bersyukur kehadirat-Mu atas nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara pembukaan Diklat Perpustakaan Angkatan 7 dan Angkatan 8 bagi pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Allahumma ya Allah ya Nuru samawati wal ard, Engkau sumber cahaya langit dan bumi, sinari hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, limpahkan kami kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, dan kecerdasan serta kearifan selama mengikuti diklat ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima, sehingga kami menjadi manusia beriman dan bertakwa kepadamu. Wahai Allah, Engkau sebaik-baik pemberi petunjuk. Berilah kami petunjuk dan hidayah-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami agar tetap berada pada jalan-Mu. Berilah kami kekuatan lahir dan batin untuk mengemban amanah ini, agar kami menjadi aparatur pemerintah yang mampu bekerja cerdas, tuntas, dan berkualitas, yang didasari oleh hati ikhlas agar kami dapat berperan secara aktif, kreatif, dan inovatif, serta kompetitif sehingga dapat memberikan layanan sepenuh hati kepada masyarakat sesuai visi dan misi Jakarta Baru. Wahai Allah, Engkau yang maha bijaksana, jadikanlah kami manusia yang beriman kokoh, berakhlak mulia, dan manusia yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah yang maha pengasih dan maha pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Sri Wulandari SOS MM, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bapak Donas Cahyono MSI, izin Bapak yang terhormat kepada Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Anda Maria Kiptia MSI, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Kelompok Kerja dan Ketua Sub Kelompok Kerja serta Kasbag Tata Usaha di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang terhormat Bapak Ibu Tim Penjaminan Mutu Pelatihan, yang terhormat Bapak Ibu Tim Pengajar, serta Bapak Ibu peserta pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan ke-7 dan ke-8 tahun 2024. Mengawali pelaporan ini, perkenankanlah kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.
Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, Senin tanggal 22 Juli 2024, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah kerjasama BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Dasar hukum penyelenggaraan pelatihan adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pada pasal 11 terkait standar nasional perpustakaan yang salah satunya terkait standar sarana dan prasarana dan standar tenaga perpustakaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah madrasah disebutkan bahwa kepala perpustakaan sekolah yang melalui jalur pendidik yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari pelatihan ini untuk memiliki kompetensi dalam bidang manajerial sebagai kepala perpustakaan sekolah dalam mengelola perpustakaan sekolah. Sasaran terlatihnya 80 orang peserta pelatihan kepala perpustakaan sekolah. Peserta pelatihan adalah kepala atau calon kepala perpustakaan sekolah yang berasal dari perpustakaan sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Waktu dan tempat pelaksanaan pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah kerjasama BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Angkatan ke-7 dan ke-8 diselenggarakan selama 17 hari atau sebanyak 120 jam yang dimulai pada tanggal 22 Juli sampai dengan 13 Agustus 2024. Untuk tenaga pengajar, pelatihan kepala perpustakaan sekolah antara lain pejabat fungsional Widya Iswara, pustakawan dan praktisi perpustakaan yang berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kurikulum dan mata ajar untuk pelatihan kepala perpustakaan sekolah terdiri dari 1. Manajemen strategis pengembangan perpustakaan sekolah, 2. Wawasan pendidikan dan tenaga perpustakaan sekolah, 3. Kepemimpinan dan kewirausahaan bidang perpustakaan, 4. Pengembangan koleksi perpustakaan sekolah, 5. Pengorganisasian informasi, 6. Layanan jasa dan sumber informasi, 7. Literasi informasi, 8. Teknologi informasi untuk perpustakaan sekolah, 9. Manajemen pemasaran perpustakaan sekolah, 10. Komunikasi interpersonal, 11. Pelestarian bahan perpustakaan, 12. Kompetensi tenaga perpustakaan dan etika profesi kepustakawanan, 13. Peningkatan minat dan gemar membaca, 14. Praktik kerja perpustakaan sekolah, 15. Observasi lapangan, kemudian diakhiri dengan seminar pengelolaan perpustakaan sekolah. Metode pelatihan yaitu dengan menggunakan pengarahan program, tutorial daring, diskusi, observasi lapangan, praktik perpustakaan, seminar, dan evaluasi, tes formatif, dan post-tes. Bapak Ibu peserta pelatihan yang kami banggakan, penyelenggaraan pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah tahun 2024 kami selenggarakan secara daring. Proses pembelajaran dan keberhasilan pelatihan ini sangat dipengaruhi oleh jaringan internet dan kemandirian belajar dari peserta pelatihan. Kami penyelenggara dan tim pengajar akan berusaha maksimal mendampingi Bapak Ibu dalam pelaksanaan pelatihan ini. Hal-hal yang teknis tentang penyelenggaraan akan disampaikan pada saat pengarahan program. Demikian laporan kami. Selanjutnya kepada Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Ibu Dr. Anda Maria Kiptia MSI, kami mohon dengan hormat untuk dapat membuka pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah kerja sama BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Angkatan ke-7 dan ke-8 tahun 2024 secara resmi. Kami akhiri laporan ini dengan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 7 dan 8 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Maria Kiptia, MSI, kami persilakan. Terima kasih Mbak Flo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Nur Cahyono, SSMSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wahyu Prabowo, SIP MSI. Yang kami hormati PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Pendidikan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang saya hormati para narasumber dan Widya Iswara Pusat Pendidikan Perpustakaan Nasional, serta para peserta diklat yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita hadir dan dipertemukan dalam acara pembukaan Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah bagi Kepala Perpustakaan Sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Angkatan 7 dan 8 tahun 2024. Mengawali sambutan ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusdiklat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya harap melalui Diklat Perpustakaan sekolah ini akan muncul kepala perpustakaan sekolah yang profesional, kreatif, dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan. Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN membawa perubahan pada kebijakan dan metode pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi bagi ASN bukan lagi hak, tetapi menjadi kewajiban bagi setiap pegawai. Transformasi pengembangan kompetensi menjamin akses luas bagi ASN, merdeka belajar, dan inklusif dengan memperhatikan akses bagi difabel dan mampu menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi dan pembentukan karakter ASN sesuai dengan nilai berakhlak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkomitmen untuk selalu menginisiasi program-program peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan berkontribusi dalam melakukan sharing knowledge tentang apa yang sudah dilakukan dalam pengembangan dan pertumbuhan Kota Jakarta. Hadirin yang berbahagia, pada tanggal 22 Juni 2024 yang lalu, Jakarta genap berusia 497 tahun. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-497 Kota Jakarta menandakan peralihan status ibu kota negara menuju arah pembangunan baru Jakarta menjadi kota global. Jakarta sebagai kota global harus memiliki daya saing, menjadi kota yang tenang dan tertata, anak-anak mendapat pendidikan gratis, dan warganya sejahtera. Dalam mencapai tujuan tersebut, butuh dukungan dari Bapak dan Ibu yang mempunyai peran strategis
pada masing-masing perangkat daerah. Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan juga mendukung transformasi Jakarta menjadi kota bisnis berskala global. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak dan Ibu peserta Diklat, Kepala Perpustakaan Sekolah yang telah hadir dengan tepat waktu dan siap mengikuti kegiatan yang akan kita laksanakan mulai hari ini, tanggal 22 Juli sampai dengan 13 Agustus 2014 secara blended learning. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan pertanda bahwa Bapak dan Ibu senantiasa penuh antusias untuk terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan sebagai pendidik yang cerdas dan bermartabat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, peran guru dan pustakawan dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah untuk mendampingi siswa dalam pembelajaran. Para siswa dapat meningkatkan kemampuan literasi dan berkolaborasi dengan guru, sehingga perpustakaan mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan siswa dan terintegrasi dalam pembelajaran. Terakhir, saya ingin menyampaikan selamat mengikuti diklat kepada Kepala Perpustakaan Sekolah. Hingga akhir, ikutilah setiap tahap dengan serius dan jadilah kepala perpustakaan kepala sekolah. Saya ulangi, dan jadilah kepala perpustakaan sekolah yang profesional serta mampu memecahkan hambatan dan tantangan kerja di masa depan. Setelah mengikuti pelatihan ini, kepala perpustakaan sekolah, saya berharap para kepala perpustakaan sekolah lebih profesional dalam mengembangkan dan mengelola perpustakaannya, serta mampu menerapkan teknologi otomasi perpustakaan di sekolah masing-masing. Perpustakaan sekolah mengembangkan perpustakaannya yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Pada kesempatan ini, saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber, pengajar, Widya Iswara, serta penyelenggara atas kerja kerasnya untuk menyiapkan kegiatan ini, baik di Pusdiklat Perpustakaan Nasional maupun dari Pemprov DKI Jakarta. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 7 dan 8 tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat belajar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan dan kesuksesan kepada kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, Mbak. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia. Untuk mengabadikan momen kita pada pagi hari ini, marilah kita berfoto bersama, baik kepada Bapak, Ibu, peserta atau penyelenggara yang masih menonaktifkan kamera, mohon dibuka kameranya. Pada hitungan ketiga, mohon menghadap kamera. Baik, 1, 2, 3. Kami ulangi lagi. 1, 2, 3. Baik, terakhir ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya kami ucapkan atas kehadiran dari Ibu Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Bapak Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
DKI Jakarta, Ibu Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, para narasumber beserta pejabat di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah hadir dalam kegiatan pembukaan pada hari ini. Kami perkenankan untuk Ibu Kadban, Bapak Sekdis, beserta para pejabat lainnya untuk melakukan aktivitas kegiatan selanjutnya. Dan dengan berakhirnya foto bersama tadi, berakhir juga kegiatan pembukaan diklat kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya kami akan serahkan kepada panitia penyelenggara. Akhir kata, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Mohon Baik, izin Lab. ada pewara atau pembawa acara. Kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini dengan pengarahan program. Namun sebelumnya kami persilakan dari tim evaluasi terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait tata tertib dalam pelaksanaan evaluasi. Pada tim evaluasi, Ibu Iman Nurisa, kami silakan. Baik, terima kasih kepada tim penyelenggara atas waktunya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta pelatihan Kepala Perpustakaan Sekolah Angkatan 7 dan 8. Di sini saya, Risa, dari tim evaluasi akan menerangkan sedikit tentang ketentuan evaluasi dan kebijakan selama Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan ini. Saya izin untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu. Pertama-tama untuk persyaratan kelulusan dalam mengikuti pelatihan ini, yang pertama adalah Bapak dan Ibu diharapkan untuk hadir sebanyak 90% dari semua tutorial online yang berasal dari hasil monitoring dan evaluasi tim evaluasi. Jadi, selain Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir selama mengikuti pelatihan di LMS kami, di LDK, kehadiran Bapak dan Ibu juga akan dicatat oleh tim evaluasi selama tutorial online berlangsung. Yang kedua, pengerjaan tugas dan tes formatif juga minimal sebanyak 90% dari total keseluruhan tugas. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti post-test di akhir pelatihan. Yang keempat, syarat minimal kriteria kelulusan untuk mengikuti pelatihan ini yaitu 70 dari total keseluruhan nilai Bapak dan Ibu. Yang kelima, tidak ada remedial dalam pelatihan ini, dan yang keenam, bagi yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan mendapatkan STTP. Adapun kebijakan dari tim evaluasi selama pelatihan ini berlangsung, semua tes formatif akan dibuka di akhir tutorial online sebelum proses bagi peserta yang belum mengerjakan tugas formatifnya. Ini jika hanya belum mengerjakan saja ya Bapak dan Ibu, dan itu dikarenakan alasan teknis ataupun kendala selama pelatihan. Yang kedua, kebijakan untuk membuka kembali tugas untuk melengkapi nilai harus berdasarkan persetujuan pengajar. Jadi, jika Bapak dan Ibu memiliki kendala dalam mengumpulkan tugas nantinya, Bapak dan Ibu dapat menghubungi pengajar dan menjelaskan kendalanya apa selama kenapa bisa terlambat mengumpulkan tugas. Jadi jika nanti pengajar memberikan kesempatan untuk membuka kembali, maka Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan jika ada tugas yang terlambat. Yang ketiga, post-test dapat dikerjakan apabila peserta telah selesai mengisi evaluasi penyelenggaraan. Jadi nanti sebelum mengerjakan post-test di akhir, Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengisi form evaluasi penyelenggaraan sebagai feedback kami. Yang terakhir, ini adalah pembobotan nilai selama Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan. Penilaian evaluasi peserta didapat dari komposisi seperti berikut.
itu penilaiannya 20% dari sikap perilaku Bapak dan Ibu. Sikap perilaku ini dilihat dari kehadiran Bapak Ibu selama mengikuti tutorial online, kemudian kerapihan dan kedisiplinan, kemudian juga kerjasama Bapak dan Ibu serta keaktifan. Jadi selama Bapak Ibu mengikuti tutorial online di Zoom, kami sebagai tim evaluasi akan selalu memantau tentang kehadiran Bapak dan Ibu selama tutorial online nanti. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti tutorial online secara baik, mengaktifkan Zoom kameranya, kemudian dapat turut serta aktif dalam selama diskusi dalam pelatihan tutorial online. Yang kemudian bobot berikutnya itu 30% diambil dari post-test nanti di akhir nanti. 30% dari tugas-tugas serta kuis dan tes formatif, dan 20% dari seminar dan observasi lapangan. Jadi nanti nilai Bapak dan Ibu dibobotkan dari total nilai, dibobotkan dari komposisi berikut, dan nanti kriteria kelulusan minimal passing grade-nya adalah 70 nilainya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, selama mengikuti pelatihan nanti, Bapak dan Ibu wajib untuk mengisi kuesioner evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggara yang nanti ada di LMS kami, di LDK. Bapak dan Ibu setiap sehabis tutorial online nanti akan ada form evaluasi pengajar untuk basicnya mengevaluasi pengajar kami dan sebagai feedback bagi kami untuk memperbaiki pelatihan ke depan nanti. Untuk kuesioner evaluasi pengajar itu berisi Bapak Ibu menilai penguasaan materi, kesiapan tenaga pengajar, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan materi, ketepatan waktu dari pengajar, dan beberapa komponen lainnya yang dapat dinilai. Selanjutnya ada kuesioner evaluasi penyelenggaraan. Kuesioner evaluasi penyelenggaraan diisi nanti sebelum post-test. Di sini sifatnya untuk mengukur panitia penyelenggara kami, bagaimana kami kekurangan serta kritik saran Bapak dan Ibu yang kami butuhkan untuk pengembangan dan perbaikan kami ke depannya. Untuk evaluasi penyelenggara itu bobotnya terdiri dari kepesertaan, kepanitiaan, kurikulum, kemudian sarana dan prasarana. Selanjutnya, Bapak dan Ibu nanti ketika mengikuti post-test, Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengikuti Zoom selama pengerjaan post-test, kemudian mengisi penyelenggara terlebih dahulu, evaluasi penyelenggara terlebih dahulu, baru dapat mengerjakan post-test, dan selama mengikuti post-test, Bapak dan Ibu diwajibkan untuk menggunakan display name Zoom-nya sesuai ketentuan kami. Nanti diisi nama diklatnya, kemudian underscore nama lengkap Bapak dan Ibu, underscore nama instansi. Nanti ini hanya ketika proses saja ya Bapak dan Ibu. Kemudian nanti selama pengerjaan proses Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengerjakan soal secara mandiri, sendiri, dan bertanggung jawab. Kemudian Bapak dan Ibu saya sampaikan juga selama mengikuti pelatihan tutorial online nanti diharapkan Bapak dan Ibu mengganti nama display Zoom-nya menggunakan nama lengkap ya Bapak dan Ibu. Itu untuk memudahkan kami sebagai tim evaluasi untuk mencatat kehadiran Bapak Ibu semua. Jadi jangan menggunakan nama panggilan kalau bisa. Jadi harus nama lengkap, boleh disertai dengan instansi juga. Kemudian untuk pengerjaan post-test, Bapak dan Ibu kalau sudah di-enroll di LDK-nya, nanti dapat mengerjakan post-test. Jadwal post-testnya sudah dibuat dari jam 8 tadi pagi, nanti terakhir batas waktu pengerjaannya di jam 8 malam. Saya izin untuk share screen lagi. Nih ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa masuk di LMS-nya.
Untuk pengerjaan postes nanti bisa dikerjakan setelah selesai dari pengarahan program dari tim penyelenggara. Soal postesnya terdiri dari 65 butir soal. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengerjakan kesempatannya hanya satu kali, tapi dalam pengerjaan itu hanya diberikan waktu 60 menit. Dan soal postesnya masih bisa dikerjakan nanti siang dan batas terakhirnya itu jam 8 sudah ditutup secara otomatis. Nanti Bapak dan Ibu saya ingatkan juga pretest ini hanya sebagai brainstorming tentang kemampuan Bapak Ibu di awal dan bukan menjadi kriteria kelulusan kami. Jadi kriteria kelulusan tadi sudah kami sampaikan itu dari pembobotan nilai tadi. Nanti saya akan share juga pembobotan nilainya di grup WhatsApp-nya. Nah, juga Bapak dan Ibu perlu saya ingatkan bahwa nilai post-testnya nanti yang terakhir diharapkan lebih tinggi dari nilai pretest sebagai eh, patokan kami terhadap keberhasilan pelatihan ini. Tapi bukan berarti sebagai kriteria kelulusan, begitu ya Bapak dan Ibu semua. Mungkin dari saya begitu saja tentang pengarahan tentang evaluasinya. Nanti untuk teknis penyelenggaraan pelatihan akan disampaikan lagi oleh Pak Dwi Ari. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dari segi evaluasi pelatihannya, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk raise hand. Apakah ada yang ingin bertanya terkait evaluasi? Maaf Baik, Bu, saya mau tanya Bu. baik Ibu Dewi, silakan Ibu. Ibu Sri. Izin Bu, Oh mau ya maaf, bertanya. Tadi saya Ibu. yang raise hand. Ya baik, silakan Ibu. Itu untuk akun LDK-nya itu gimana ya? Soalnya semalam saya baru dimasukin ke grup. Mohon infonya. Baik, Terima kasih. nanti untuk akunnya pengarahan terkait tata cara mengikuti pelatihannya nanti ya Bu diarahkan oleh tim penyelenggara. Ini selaku evaluasi dulu saja. Nanti ada pengarahan lainnya dari tim penyelenggara. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Maaf Ibu, Baik, saya mau nanya dari saya Ibu Sri Warsami. baik Ibu Sri, silakan. Sehubungan dengan evaluasi yang tadi Ibu sampaikan, di dalam LDK itu ada pretest dan post-test. Nah, pretestnya itu mulai dikerjakan kapan nih, baru habis selesai ini atau bagaimana? Iya, baik untuk pengerjaan pretest. Pengerjaan pretest nanti bisa dikerjakan setelah pengarahan program nanti ya Ibu, setelah live dari Zoom, Ibu bisa mengerjakan dan batas terakhir dari pengerjaan proses itu soalnya ditutup di jam 8 malam. Jadi bisa dikerjakan kapan saja, yang penting terakhir jam 8 malam nanti ya Ibu. Ya, ini saya barusan melihat di LDK, memang ini ada bacaannya ya. Untuk pretest itu terakhir tanggal jam 20.36. Kemudian ada post-test juga tanggal 20.36. Berarti kita yang pertama mengerjakan pretestnya dulu. Post-testnya nanti ya, pretest saja Ibu hari ini. Post-testnya nanti di akhir pelatihan. Di akhir pelatihan hari ini atau pas nanti akan datang bagaimana? Dia akan datang Ibu nanti terakhir kalau post-test ya. Kalau pretestnya dikerjakan hari ini. Oh gitu, kirain gini pretestnya pagi jam berapa, terus prosesnya juga nanti terakhir jam 8 juga, enggak? Bukan, pretestnya post-testnya nanti nilai sumatifnya Ibu. Di akhir pelatihan. Iya. Yang hari ke-17 tuh. Iya, benar. Oh begitu, baik. Ini karena awal, berarti hanya pretest aja. Iya, pretest saja Ibu buat hari ini. 9 malam, ya. Kalau sudah dibuka. Kemudian untuk post-test nanti di akhir pelatihan setelah 17 hari kita belajar. Iya, baik. Iya, Ibu. Nanti disampaikan lagi untuk prosesnya. Baik, terima kasih. Sama-sama, ya, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu Reni, dipersilakan, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Risa. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai absensi bagaimana ya, Bu? Absensi nanti Bapak Ibu bisa mengisi di LDK-nya. Nanti juga tata caranya ada disampaikan oleh tim
penyelenggara ya Ibu. Nah, selain itu buat presensi juga absensinya kehadiran Bapak Ibu juga kami lihat di tutorial online ya. Selama mengikuti Zoom juga kami pantau Monef. Tapi tetap wajib mengisi daftar hadir juga yang ada di LDK yang nanti Ibu bakal diterangkan oleh tim penyelenggara untuk pengisian daftar hadir. Baik, Bu Risa. Bu, Terima kasih saya Bu. banyak. Saya Bu. Iya, silakan Bapak siapa tadi ya? Pak Asep, Pak Asep. Iya, Pak Asep, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ini Bu, mohon izin untuk tadi ada dikatakan tentang 90% kehadiran dalam Zoom itu Bu. Sementara untuk yang mengikuti kegiatan ini ya saya bukan kepala perpustakaan, tapi guru mapel. Guru mapel yang setiap saat juga harus mengisi ke kelas juga gitu sewaktu-waktu. Nah, itu seperti apa ini solusinya gitu karena kami juga tidak boleh ada jam kosong yang terlalu banyak gitu dan seterusnya seperti itu. Karena yang kepala perpustakaannya kan P3 P3 semua yang belum secara persyaratan katanya belum boleh. Terima kasih Bu. Baik Bapak, saya izin menjawab. Sebelumnya Bapak sudah ditugaskan oleh kepala Sudah sekolahnya untuk mengikuti mengikuti pelatihan ya ini. betul untuk Iya, baik. menggantikan yang tidak bisa yang petugas perpustakaan karena masih P3K tidak bisa masuk. Iya. Baik, Bapak. Sebelumnya izin saya bantu jawab untuk mengikuti pelatihan ini karena sudah ditugaskan oleh atasannya masing-masing, Bapak dan Ibu. Diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan serius ya, Bapak dan Ibu. Saya tahu Bapak dan Ibu semua mungkin sebagian besar adalah guru yang juga mengampu di kelas. Jadi mungkin Bapak dan Ibu dapat melihat sesuai jadwal. Di situ kan juga ada tidak semuanya tutorial online ya, Bapak. Bapak juga bisa mengkondisikan bagaimana kelasnya nanti, apakah bisa dikondisikan dulu di pagi hari, kemudian nanti selanjutnya jika sudah kondusif kelasnya Bapak bisa mengikuti Zoom tutorial online-nya. Mungkin begitu ya Pak untuk kehadirannya kami dapat memberikan keringanannya seperti itu. Namun diharapkan Bapak tetap hadir di Zoom selama ada tutorial online. Itu Pak. Gimana Pak? Bapak izin masih di mute. Ya, untuk guru mapel itu tidak selamanya di pagi kan Bu ya. Jadi kadang jam sore dan seterusnya. Ya, kalau memang harus demikian ya memang seperti itu. Kampanye tuntutannya di sekolah saya kan tidak boleh ada jam kosong gitu Bu. Jadi serba agak dilematis juga gitu. Iya Pak, jadi kan karena harusnya atasan sudah menugaskan di sini, harusnya tahu kondisinya bagaimana. Mungkin dari kami keringanannya seperti itu Pak. Jadi diizinkan mungkin mengkondisikan kelas mungkin 15 menit, izin dulu. Kemudian nanti akan hadir setelah 15 menit itu dibolehkan begitu Pak. Atau nanti lihat situasi dan kondisinya saja, begitu ya Pak, dapat berkomunikasi dengan PIC atau panitianya nanti selama pelatihan, bagaimana baiknya. Gitu ya Pak, kami tetap memantau kehadiran Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak bisa join Zoom dulu, kemudian izin sebentar, begitu. Tergantung situasi kondisinya. Baik. Itu ya Pak. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Asep. Bu Yuniati, silakan Ibu. Baik, Ibu, saya izin bertanya untuk status yang tadi saya dengar. Halo, apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Ibu. Oke, baik ya. Maaf sebelumnya saya bertanya, apakah saya takut salah dengar gitu. Untuk diklat ini, Kepala Perpustakaan Sekolah, apakah diizinkan jika statusnya P3K? Apakah harus tapi Ibu udah ada SK Kepala Perpustakaan Sekolahnya atau belum? Kebetulan pengajaran baru ini saya baru P3K di sini di SMA perpustakaan. Kemudian saya jadi kepala perpustakaan gitu. SK-nya sudah ada. Jadi kalau sudah dipanggil untuk mengikuti pelatihan tidak apa-apa Ibu.
Oh ya, Nanti baik. izin konfirmasi lagi sama PIC-nya ya. Baik, terima kasih. Ya, sama. Bu Enong, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ini saya ingin bertanya, menyambung dari Pak Asep tadi ya. Kebetulan kan saya memang baru kelas. Nah, ngejemnya pun saya memang berlangsung di kelas. Kalau sesekali saya meninggalkan harus menjelaskan ke anak-anak, tapi kamera tetap on, tapi tidak bertatap muka langsung, bisa kan? Iya, tidak apa-apa Ibu, saya beri. Memang harusnya idealnya sih tetap ini ya, cuman memang kadang beberapa kali mungkin harus mengampu kelas begitu. Disilakan Ibu, tapi yang penting Ibu tetap mengikuti tutorial online begitu ya Bu. Ya. Mungkin dari kami memang ada segi penilaian itu memang ada kriterianya. Jadi kalau serius mengikuti nilainya berapa gitu. Kalau memang ada terbagi dalam mengikuti Zoom-nya nilainya berapa. Jadi nanti penilaiannya akan sesuai kriterianya begitu saja Ibu ya. Yang penting tetap hadir. Baik. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa penjelasan dari evaluasi sudah cukup ya. Saya akhiri dari tim evaluasi. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada tim penyelenggara, Pak Dwi Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Iman Nurisa yang tadi telah mengantarkan kita terkait dengan evaluasi pelatihan. Baik Bapak Ibu, peserta pelatihan Kepala Pusat Sekolah Angkatan 7 dan Angkatan 8, kita lanjutkan kegiatan kita di pengarahan program ya. Izin saya akan share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kegiatan sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu apa saja yang menjadi tata tertib dalam pelaksanaan kegiatan kita yang kurang lebih akan kita jalani 17 hari ya Bapak Ibu. Next. Yang pertama nanti Bapak Ibu terkait dengan deskripsi singkat dari kegiatan ini, karena ini adalah kegiatan pelatihan kepala pusat sekolah, maka bahwa tujuan dari pelatihan ini yang pasti ada meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan Bapak Ibu secara manajerial dalam mengelola perpustakaan sekolah atau madrasah. Maka dari itu sasaran dari pelatihan ini adalah kepala atau calon kepala perpustakaan sekolah atau madrasah. Nah, tadi sudah disampaikan kepada dari Bu Risa ya terkait dengan penunjukan melalui SK kepala sekolah bahwa Bapak Ibu di sini adalah kepala atau calon kepala perusahaan sekolah. Kemudian untuk pengajar dalam pelatihan ini yaitu widesuara, tenaga fungsional widesuara, pejabat fungsional pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, adapun untuk materi pelatihannya, materi pelatihan sendiri terdiri dari 3 kelompok ya Bapak Ibu, yang terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, serta kelompok penunjang. Sedangkan untuk kelompok dasar sendiri ini berisi tentang terkait kepemimpinan, diantaranya manajemen strategis pengembangan perpustakaan sekolah, wawasan pendidikan tenaga perusahaan sekolah, kepemimpinan dan kewirausahaan bidang perpustakaan. Sedangkan untuk kelompok inti atau kelompok teknis berisi terkait materi pengembangan koleksi perusahaan sekolah, pengorganisasian informasi, pelayanan jasa dan sumber informasi, literasi informasi, manajemen pemasaran perpustakaan sekolah, teknologi informasi perpustakaan sekolah, komunikasi interpersonal, pelestarian bahan perpustakaan, kompetensi tenaga perpustakaan dan etika kepustakawanan, peningkatan minat dan gemar membaca, serta praktik kerja perpustakaan sekolah. Sedangkan untuk kelompok penunjang sendiri berisikan observasi lapangan, evaluasi, dan seminar. Jadi seluruh rangkaian kegiatan ini nanti Bapak Ibu ikuti selama 17 hari dan dimulai pada hari ini untuk pelaksanaan belajar mandiri. Selanjutnya. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa selesai pengarahan program, Bapak Ibu silakan untuk masuk ke dalam LDK-nya mengecek terkait dengan pelaksanaan pretest. Sebagaimana sudah disampaikan bahwa nilai pretest tidak mempengaruhi kelulusan ya Bapak Ibu. Jadi ini dalam tahapan Bapak Ibu untuk mengukur sejauh mana kepahaman Bapak Ibu sebelum menerima materi dari pengajar.
Kemudian nanti Bapak Ibu akan melaksanakan proses belajar mandiri. Belajar mandiri adalah Bapak Ibu membaca modul yang sudah disediakan di LDK, kemudian diunduh, lalu Bapak Ibu pelajari. Jika Bapak Ibu nanti diberikan penugasan oleh pengajar, silakan mengerjakan unggah tugas tersebut di laman pengajar yang bersangkutan. Mohon dicek pengajarnya, materinya apa, silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas yang diberikan selama proses belajar mandiri. Penugasan ini berjalan selama 4 hari sebelum pelaksanaan tutorial daring. Jadi Bapak Ibu mohon dilihat jadwalnya dan juga dilihat batas akhir pengumpulan untuk belajar mandiri. Jadi maksud dari pelaksanaan belajar mandiri ini sendiri adalah dimaksudkan agar peserta mendapatkan pemahaman awal yang ada di modul, maka dari itu Bapak Ibu diharapkan untuk membaca modul terlebih dahulu sebelum nantinya pengajar akan menguatkan terkait materi pada saat tutorial daring. Setelah Bapak Ibu melaksanakan belajar mandiri, Bapak Ibu akan melaksanakan tutorial daring yang berisikan tentang ceramah atau pemaparan oleh pengajar, dilanjutkan nanti dengan diskusi atau penugasan. Sedangkan nanti untuk praktik sendiri terkait untuk penelusuran melalui inlist atau nanti praktik tentang katalogisasi atau klasifikasi tajuk subjek, nanti Bapak Ibu akan mengikuti di bagian akhir sebelum penutupan. Selanjutnya Bapak Ibu juga akan melaksanakan observasi lapangan. Observasi lapangan ini akan dipandu oleh tim dari penyelenggara, di mana nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat laporan kondisi terkait perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Ini sebagai salah satu komponen untuk kelulusan Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib untuk mengerjakan laporan tersebut dan nanti akan diinfokan terkait laporan penulisannya dan juga sistematikanya pada saat pelaksanaan observasi lapangan. Selanjutnya yang bagian terakhir adalah post-test atau evaluasi, di mana tadi sudah disampaikan oleh tim evaluasi bahwa post-test ini memiliki presentasi yang besar untuk kelulusan Bapak Ibu. Jadi mohon untuk penilaian dari post-test diusahakan agar tidak jatuh ya Bapak Ibu, karena ini nilainya paling besar. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah selesai melaksanakan post-test, Bapak Ibu akan melaksanakan seminar perpustakaan sekolah. Di mana pelaksanaan seminar perpustakaan sekolah nanti akan Bapak Ibu akan dibagi menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan diberikan bagiannya atau terkait 5 pilar perpustakaan yang nanti akan disampaikan pada saat selesai pengarahan program. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibagi kelompok. Pembagian kelompok akan dilaksanakan, akan dibagi oleh PIC yang bersangkutan ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan menjelaskan terkait dengan sistematika dalam penyusunan kertas kerjanya. Next. Berikut adalah tata tertib pelatihan. Yang pertama adalah Bapak Ibu peserta mengenakan pakaian selama pelatihan yaitu kemeja putih lengan panjang. Dan bagi pria atau bapak-bapak memakai dasi panjang yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Sedangkan jika ibu-ibu yang menggunakan hijab, mohon menggunakan yang berwarna gelap atau yang tidak mencolok. Kemudian yang kedua adalah peserta wajib hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pelatihan hingga penutupan dengan menampilkan video kamera serta mengatur mikrofon. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan untuk dapat selalu hadir dengan menyalakan video kamera ya Bapak Ibu. Jadi itu bukan bentuk foto statis, jadi benar-benar real time ya Bapak Ibu untuk bisa menangkap gambar dan juga nantinya pasti Bapak Ibu akan diawasi oleh tim evaluasi dan tim penjamin mutu pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah peserta wajib hadir di kelas 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi Bapak Ibu, jika nanti di jadwal jam 8 pagi, mohon Bapak Ibu sebelum jam 8 atau 10 menit sebelum pelatihan dimulai, mohon untuk lebih dulu masuk ke dalam kelas online-nya. Kemudian yang keempat, peserta wajib mengisi daftar hadir pelatihan yang ada di LDK. Kami sudah menyiapkan daftar hadir di LDK, silakan Bapak Ibu mengisinya dalam satu hari itu hanya 1 kali mengisi, dimulai pada pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami informasikan juga bahwa bagi Bapak Ibu peserta yang tidak mengisi daftar hadir di LDK dan juga tanpa keterangan selama 2 hari full, maka panitia berhak untuk menggugurkan kepesertaannya. Jadi Bapak Ibu misalnya selama 2 hari tanpa keterangan, tidak mengerjakan tugas, tidak menghadiri tutorial daring, tidak mengisi absen, maka kami akan menggugurkan kepesertaan Ibu, Bapak ya. Dan itu nantinya akan kami sampaikan secara personal
dan nanti akan kami keluarkan di LDK, artinya Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan kegiatan itu. Jadi mohon ini nanti grup WhatsApp yang sudah dibangun di kelas ya Bapak Ibu untuk peserta, mohon untuk selalu diikuti tugas mana yang kira-kira harus dilaksanakan, dan Bapak Ibu juga di LDK sudah ada kalender pelaksanaan diklatnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat sekiranya nanti hari ini ada tugas apa, sudah mengisi absen atau belum, mohon diperhatikan. Kemudian kelima adalah peserta wajib menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengajar sesuai waktu yang ditentukan. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa waktu untuk penugasan itu tidak panjang Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau pengajar mengajar pagi, siangnya sudah bisa diberikan penugasan, dan batas waktu pengirimannya biasanya malam. Artinya besok sudah bisa dinilai. Jadi Bapak Ibu mohon jangan sampai ketinggalan, dilihat paling lama biasanya 1 hari atau 2 hari ya Bapak Ibu dari selesai pengajar mengajar. Nah kemudian yang keenam, peserta dilarang merokok dan melakukan kegiatan yang mengganggu proses pembelajaran. Selain merokok, Bapak Ibu dimohon untuk tidak makan selama proses tutorial daring berlangsung. Selanjutnya, ini adalah fasilitas dan hak peserta selama mengikuti pelatihan. Yang pertama adalah modul pembelajaran. Bapak Ibu sudah mendapatkan modul pembelajaran dari awal hingga akhir, silakan Bapak Ibu unduh di LDK. Yang kedua adalah materi atau bahan tayang. Materi bahan tayang ini nanti akan Bapak Ibu bisa dapatkan di pengajar masing-masing. Jadi nanti di pengajar, di ruang pengajar masing-masing, Bapak Ibu silakan mengunduhnya. Kemudian untuk sertifikat atau surat tanda tamat pelatihan bagi peserta yang menyatakan lulus. Jadi Bapak Ibu, kriteria kelulusan Bapak Ibu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh tim evaluasi bahwa ada beberapa komponen dasar dalam penilaian selain akumulasi nilai yang mencapai di atas 70% ya Bapak Ibu ya. Artinya ini juga terkait penugasan, kehadiran, disiplin, kemudian juga Bapak Ibu juga selama mengikuti pelatihan telah menyelesaikan tugas-tugas dan juga sudah mengerjakan post-test dengan nilai yang memenuhi syarat, dan juga Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan seminar dan pembuatan laporan observasi lapangan. Kemudian yang keempat adalah kami berharap selesai kegiatan ini Bapak Ibu telah menjalin relasi dan koneksi antara peserta pelatihan minimal untuk di lingkup kelas Bapak Ibu, sehingga nantinya karena ini pelatihannya adalah kepala persatuan sekolah di wilayah DKI Jakarta, adanya saling bertukar informasi terkait dengan kerjasama pelatihan, ataupun misalnya Bapak Ibu ingin melaksanakan kegiatan pengelolaan perpustakaan sekolahnya sehingga saling berintegrasi. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengarahan program. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait kertas kerja Bapak Ibu. Jadi di dalam kertas kerja Bapak Ibu nanti ini akan dilaksanakan seminar ya Bapak Ibu. Jadi karena seminar itu adalah bagian akhir, kami berharap Bapak Ibu mulai dari sekarang, terutama di belajar mandiri, silakan nanti dipandu oleh PIC, minta dibuatkan untuk kelompoknya ya Bapak Ibu. Nah nanti dari kelompok itu silakan Bapak Ibu buat grup khusus untuk kelompoknya masing-masing, grup WA khusus. Jadi untuk penyusunan seminarnya, untuk penyusunan makalah seminarnya, yang nantinya akan diplenokan atau dibuat seminarnya. Nah ini saya akan menyampaikan terkait penulisan kertas kerjanya. Yang pertama adalah dalam penulisan kertas kerja, nanti Bapak Ibu akan dibagi menjadi kelompok. Nah, karena di sini ada 5 komponen atau 5 kelompok, jadi masing-masing kelompok itu berisikan antara 8 orang peserta ya, Bapak Ibu, 8 orang peserta, karena total ada 40 untuk satu angkatan. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk melaksanakan kajian di salah satu perpustakaan yang dipilih di dalam kelompok tersebut. Jadi misalnya ada 8 orang dalam satu kelompok, silakan ditunjuk perpustakaan salah satu perpustakaan sekolah yang ingin jadi suatu percontohan dari kegiatan ini. Baik itu dari segi apanya, nanti Bapak Ibu akan dibagi kelompoknya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan menjelaskan topik yang sudah diberikan untuk masing-masing kelompok ya. Nanti kami berikan di poin 4-nya. Kemudian kertas kerja kelompok merupakan bahan seminar yang akan diselenggarakan sesuai jadwal. Jadi nanti akan kami jelaskan secara sistematiknya bagaimana. Kemudian ketiga adalah kertas kerja kelompok mengambil kasus pada salah satu lokus. Nah ini lokusnya itu adalah yang salah satu yang ada di kelompoknya Bapak Ibu ya. Yang sesuai
apakah itu nanti Silvi. layak Silvi ya? Oh. Ya. Bisa ngajar dia. Baik, Bapak Ibu, iya. malah tidak menyalakan mikrofonnya, Bapak Ibu. Tolong. Kemarin slow, Pak. Baik. Baik, yang keempat adalah peserta pelatihan dalam kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, ini untuk 5 kelompoknya ini kami akan serahkan kepada PIC, akan dibagi secara acak ya Bapak Ibu, jadi tidak boleh memilih. Yang pertama nanti akan kami bagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok pengembangan koleksi bahan perpustakaan. Untuk kelompok 2, pengolahan bahan perpustakaan. Kelompok 3, layanan perpustakaan. Kelompok 4, implementasi teknologi informasi perpustakaan. Sedangkan kelompok 5, kolaborasi, kegiatan literasi informasi, dan gerakan literasi sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan berbagi secara acak, bukan memilih ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau untuk misalnya nomor absen 1 sampai dengan 10 misalnya kelompok 1 dan sebagainya begitu ya Bapak Ibu. Nanti akan diatur oleh PIC. Jadi boleh memilih, ini acak. Kemudian nanti untuk materi ini, misalnya seandainya Bapak Ibu masuk mendapatkan materi terkait layanan. Nah, silakan Bapak Ibu lokusnya adalah perpustakaan sekolah yang Bapak Ibu sepakati bersama teman-teman untuk dijadikan suatu percontohannya. Nah, yang akan diambil, yang akan dibahas adalah masalah layanan perpustakaannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk pilar-pilar yang lain tidak usah diambil. Jadi khusus sesuai dengan pembagian kelompoknya. Jadi misalnya nih saya ambil contoh ya, misalnya proses layanan perpustakaan pada perpustakaan SMA negeri sekian-sekian Jakarta, begitu misalnya. Atau misalnya proses pelaksanaan layanan terhadap disabilitas yang diselenggarakan pada perpustakaan sekolah bla 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 bla. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi layanan itu kan banyak ya, bisa layanan situasi terbuka, tertutup, atau layanan pengguna difabel, atau misalnya macam-macam. Nanti Bapak Ibu sesuaikan saja. Ini misalnya salah satu contoh untuk judul ya. Kemudian kertas kerja kelompok nanti unsur penilaian kelulusan ya Bapak Ibu, jadi nanti akan disempurnakan dan salah satu unsur untuk kelulusan juga. Kemudian untuk penilaian seminar mencakup 3 hal, yaitu naskah kertas kerja kelompok atau kertas kerja ya, maksudnya naskahnya. Jadi nanti makalah Bapak Ibu membuat dalam bentuk makalah. Kemudian yang kedua adalah bahan tayangnya. Dan ketiga adalah pada saat proses seminar. Jadi ada 3 hal ya Bapak Ibu yang menjadi tolak ukur penilaian. Yang pertama adalah Bapak Ibu wajib untuk membuat makalahnya. Makalah ini nanti sistematikanya akan kami sampaikan. Kedua, Bapak Ibu harus membuat bahan tayangnya. Nah, bahan tayang ini akan nanti disampaikan pada saat pemaparan. Yang ketiga adalah proses seminarnya. Nah, proses seminar ini Bapak Ibu sudah harus menentukan siapa yang akan jadi ibaratnya siapa yang akan menyajikan sebagai penyaji, siapa yang akan menanggapi, siapa moderatornya, dan lain sebagainya. Nanti akan secara teknis akan dibagi oleh PIC-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk kegiatan seminar nanti kita akan membaginya menjadi masing-masing kelompok akan kita alokasikan waktu 45 menit. Di mana nanti totalnya menjadi 225 menit. Itu nanti Bapak Ibu laksanakan setelah selesai post-test. Jadi setelah saya proses itu sekitar pukul 9.30, nanti Bapak Ibu break 15 menit langsung akan melaksanakan seminar. Nah itu nanti untuk masing-masing alokasi 45 menit itu terdiri dari moderator 3 menit, penyajian 15 menit, diskusi tanya jawab 20 menit, serta ulasan dari narasumber atau konklusinya. Jadi nanti Bapak Ibu moderator yang ditunjuk baik itu dari kelompok sendiri ataupun nanti dari kelompok lain, kelompok yang lain ya misalnya, harus memastikan bahwa ketercukupan waktu dalam pelaksanaan seminar ini. Jadi nanti akan ada narasumber, nanti narasumber dari kami Widya Iswara yang akan menanggapi atau memberikan konklusi dari diskusinya. Biasanya itu di bagian akhir. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menyajikan, kemudian ada tanya jawab, lalu nanti akan diulas oleh narasumber, diberikan konklusi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya teknisnya. Selanjutnya Mas. Nah ini untuk format kertas kerja kelompoknya. Jadi nanti akan dibagikan oleh PIC ini ya, untuk Word ini, format Word ini akan diberikan oleh PIC kepada Bapak Ibu di grup peserta. Yang pertama adalah judul. Nah judul sesuai tema, misalnya pelaksanaan tadi kan layanan ya, misalnya pengembangan koleksi lah misalnya. Pelaksanaan pengadaan bahan perpustakaan
kartografi misalnya pada perpustakaan sekolah SMA bla 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 Jakarta. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi bukan tema utuhnya ya, tapi subtemanya yang nanti diangkat menjadi judul. Jadi Bapak Ibu, layanan itu kayak tadi layanan luas. Nah, Bapak Ibu fokuskan untuk layanan apa seperti itu. Kalau pengembangan koleksi apa yang mau diambil seperti itu. Jadi terkait materinya. Nanti Bapak Ibu bisa untuk memudahkan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lihat di modul ya, sub materi di situ yang kira-kira Bapak Ibu ingin dijadikan makalahnya apa. Kemudian di sini ada tanggal, waktunya, kemudian nama-nama kelompoknya. Nah, nanti judul pelatihannya, angkatannya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa next lagi Mas? Ada lagi? Oke. Kemudian ini untuk sistematika kertas kerjanya Bapak Ibu. Yang pertama nanti ada dari 4 bab. Ya, nanti sebelum 4 bab itu Bapak Ibu seperti biasa ada kata pengantar dan daftar isi. Di bab 1 berisi pendahuluan di mana ada latar belakang, ruang lingkup, tujuan, serta manfaat dan sistematika penulisan. Jadi nanti ini sistematika ini akan kami bagikan, nanti tinggal Bapak Ibu kembangkan dari masing-masing ini untuk pembuatan makalah ini. Kemudian yang kedua adalah kondisi perpustakaan dan permasalahannya. Nah, ini terkait dengan kondisi perpustakaannya, nanti diambilkan salah satu contoh perpustakaan yang akan dijadikan percontohannya. Nah, di situ dilihat dari analisis SWOT-nya, kondisi perpustakaannya, baik itu kekuatannya, kelemahannya, opportunity-nya, ataupun ancamannya ya. Nah, itu di situ ya. Kemudian keadaan khususnya apa? Nah, sesuai dengan topik ya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan di bab 2 di bagian A bahwa Bapak Ibu akan menganalisis SWOT. Bapak Ibu juga akan melihat keadaan khususnya. Nah, topiknya terkait apa? Layanan. Nah, disitulah baru mulai ngomongin layanan. Kalau tadi kan tentang kelemahan dan kekuatan serta ancaman dan gangguan atau opportunity-nya ya, seperti itu. Nah, baru di bab 2 di bagian C, Bapak Ibu nanti silakan menjabarkan permasalahannya terkait dengan topik yang disampaikan. Ya, sudah mulai mengerucut pada topiknya. Kemudian di bab 3, terkait analisis dan pemecahan masalah, silakan Bapak Ibu menganalisis masalahnya. Misalnya, kalau Bapak Ibu ngomongin layanan difabel yang ada di Bapak Ibu, misalnya karena Ibu Bapak menjelaskan tentang layanan difabel, apa sih sebenarnya masalah yang dalam penyelenggaraan kegiatan itu? Apakah karena keterbatasan sarana prasarananya, ataukah alat yang digunakan, ataukah memang layanan itu tidak khusus karena ini dilaksanakan di sekolah, macam-macam ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan masalah tersebut Bapak Ibu kaji, cari untuk pemecahannya masalah apa. Nah, baru nanti Bapak Ibu setelah sub-sub masalah itu Bapak Ibu sudah bisa ketahui, silakan Bapak Ibu membuat rencana tindak lanjut dari kegiatan yang Bapak Ibu ajukan tadi di awal makalah tadi sesuai topiknya. Kalau Bapak Ibu emang mau melaksanakan layanan, misalnya tadi layanan terhadap difabel di sekolah, maka apa yang harus Bapak Ibu laksanakan sebagai kepala perusahaan sekolah dalam melihat tadi kelemahan dan kekurangannya, Bapak Ibu sudah lihat permasalahannya, sudah dianalisis masalahnya, dan Bapak Ibu sudah punya kira-kira pemecahannya seperti apa. Nah, baru Bapak Ibu tuangkan ke dalam rencana tindak lanjutnya. Apakah Bapak Ibu sudah buat schedule-nya, sudah buat tim khusus untuk pelaksanaan, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu laksanakan kesimpulan dan rekomendasi. Saya kira ini selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Untuk lampirannya sendiri, Bapak Ibu boleh masukkan dokumentasi foto, lihat bentuk perpustakaannya, koleksinya, tenaga perpustakaannya, maupun struktur organisasi perpustakaan Bapak Ibu masing-masing. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, mengingat Bapak Ibu harus melaksanakan kegiatan pretest. Maka dari itu kegiatan untuk penjelasan kertas kerja dan tadi sudah pengarahan program, mohon Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan pretest dengan melihat jadwal yang ada di LDK, kemudian juga Bapak Ibu sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar mandiri. Silakan Bapak Ibu untuk mengunduh materi belajar mandiri modulnya yang ada di LDK, dan kemudian Bapak Ibu pelajari, dan kemudian cek pada jadwal, misalnya hari ini Bapak Ibu belajar mandiri terkait manajemen strategis. Silakan dicek apakah di kolom dari pengajar manajemen strategis sudah tersedia tugas atau belum. Ya, Bapak Ibu tolong dicek masing-masing. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan dalam melaksanakan penugasan belajar mandiri.
Mungkin itu saja terkait hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, nanti dipersilakan untuk ditanyakan pada saat di grup peserta ya Bapak Ibu ya, oleh PIC masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf, mohon izin untuk bertanya bisa? Silakan.